Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Google Cloud Computing Foundation. Kemudian di labnya itu Network Security. Kemudian di materi Network Security, kemudian labnya PVC Network Control Access. Nah, di sini ada sekitar 5 kredit. Waktunya itu 1 jam. Kita coba start dulu labnya. Di sini dia menggunakan GSP 213. Oke, kita copy linknya, kemudian kita masukkan ke incognito. Selanjutnya kita paste, kemudian kita enter. Langkah selanjutnya adalah kita coba cek tampilan defaultnya si Google Cloud. Di sini selamat datang di akun baru Anda. Kita klik saya mengerti. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengcreate Google Cloud-nya, kemudian akunnya kita pilih negaranya Indonesia, kemudian agree and continue. Jadi sebuah perjanjian untuk kesepakatan menggunakan Google Cloud-nya. Langkah selanjutnya di sini ada checkpoint. Yang pertama kita akan mengcreate blue server sama green server. Selanjutnya kita install Nginx dan kita customize tampilan halaman packnya, kemudian create tag firewall, kemudian kita akan tes VM, network admin, account untuk mengakses web tersebut. Oke. Langkah yang pertama adalah kita akan create web server. Di tas 1 ini namanya itu adalah blue dan green server. Di sini kita akan nge-create PM, create instance, kemudian namanya itu adalah blue. Di zonanya itu use S1B. Blue. Kemudian kita masuk ke PM. PM instant. Kemudian kita create. Oke, ini kita close saja. Nah, namanya itu adalah blue. Use West, kemudian use S1B. Ya, use West 1B. West, kemudian West 1B. Kemudian ini general purpose-nya sama machine type-nya di sini tidak ditentukan. Kemudian networknya kita pilih network tag-nya, kita kasih namanya itu web server. Nih networknya, network tag-nya kita kasih web server. Selanjutnya kita create. Oke, kita create. Tunggu sampai sebelumnya blue instant dari si servernya itu namanya itu si blue, kita create. Nah, kemudian di sini kita coba cek. Create blue server sudah berhasil kita create. Yang kedua adalah green. Ini W1. Ini W1 1B. W1 1B. Jadi regionnya itu sama. Oke, kita create. Ini udah. Kita create namanya itu si blue. Si green. W1, kemudian US W1B.
US 1B. Oke. Kemudian networknya tidak ditentukan di sini. Networknya tidak ditentukan. Create green without network tag. Oke. Kemudian kita create. Oke. Kemudian di sini kita cek proses instan. Ini kenapa nih? Proses PM yang kedua namanya itu green dalam proses. Kita coba cek progresnya untuk server yang green. Di sini udah nambah nilainya ya. Install and customize welcome pack. Di sini kita masuk ke instan blue. Kemudian nanti ada autentikasi, kemudian kita install Nginx. Kita masuk ke blue. Ini blue. Kemudian kita SSH-nya. Authorize. Oke. Kita install Nginx. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita edit di par www indeks HTML-nya kita ganti menjadi welcome to the blue server di hanya ini kita copy, kemudian ini dulu kita paste. Nah, di H1 ini kita ganti menjadi ini. Control copy, kemudian welcome to Nginx kita ganti menjadi Control Z, Control X. Nah, ini welcome to the blue server. Welcome to the blue server. Oke. Kemudian title-nya kita kasih blue. Oke, simpan, Ctrl X, yes, enter. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke, kita cek apakah dia si blue servernya sudah running apa belum. Nah, di sini tulisannya udah blue, kemudian welcome to blue server sudah ada. Oke. Langkah selanjutnya adalah exit. Kemudian kita masuk ke green. Oke. Kita exit. Kemudian kita masuk ke green. Ini. Authorize. Oke. Kemudian kita install Nginx. Kemudian kita edit lagi. Ini. Welcome to the green server. Ini. Kita edit. Title-nya kita kasih green.
kemudian welcome to kita ganti menjadi green server. Oke, Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita cek apakah dia udah berubah ke green server. Nah, di sini title-nya udah berubah, kemudian welcome to green server. Kemudian kita exit, kita cek. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita create firewall rule VPC network. VPC network di sini kita masuk ke allow internal VPC network firewall. Kita masuk ke VPC network kemudian firewall. Selanjutnya kita akan meng-create firewall yang baru. Namanya itu mengizinkan HTTP web server. Low HTTP web server. Kita copy. Kemudian kita create firewall yang baru. Namanya itu mengizinkan web server HTTP. Oke. Networknya default, spesifikasi target tag, kemudian web server ini default, spesialis target tab, ini namanya web server, IP versi 4, kemudian source-nya dari manapun, IP versi 4, kemudian source-nya dari network manapun. Ini spesifikasi target tag web server, kemudian protokolnya port 80, kemudian protokolnya ICMP. Oke. Di sini port 80 sama tipenya addernya ICMP. Klik create task. Kemudian kita create, kemudian kita cek apakah role yang kita masukkan itu sudah berhasil atau belum. Ini masih nge-create rule HTTP, ini udah berhasil. Oke. Kita coba cek. Nih, allow HTTP web server. Nah, yang ini nih, port 80, TCP 80. Kita cek progresnya. Sudah berhasil untuk menambahkan si firewall rule. Kemudian kita create PM lagi untuk ngetes si blue sama si green tadi. Tapi kita menggunakan script ini, create test, namanya test PM. Ini kita masuk ke si terminalnya. Oke, continue. Oke, authorize. Oke, kita paste ke sini untuk nge-create satu PM, namanya itu test. Tipenya EC2 micro, kemudian subnetnya zonanya use west 1B. Jadi sama-sama di zona west 1B. Oke. Nah, di sini ada test PM, namanya use S1B, itu micro, IP-nya 04. Oke, kita cek progresnya.
sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke compute engine, kemudian kita cek blue green. Untuk tes PM-nya kita klik SSH. Oke, kita minimize dulu. Kemudian kita masuk ke PM. Compute engine, kemudian PM. Seharusnya udah ada 3 ya. Ya. Ada blue, ada green. Ini tadi yang kita install basisnya GUI, yang ini pakai teks yang CLI di command prompt yang tadi, command CLI-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke tes PM, klik SSH. Oke. Ini kita klik SSH, ini IP address-nya 10.1.3.82, internalnya 3 sama 4. Jadi ini satu network. Kemudian ini IP publiknya. Kita masukkan SSH yang di tes PM. Jadi dari tes PM kita mau ngecek si blue sama si green. Server blue sama server green. Di sini kita cek internal pakai cure, kemudian IP si internal si blue. Ini kita copy. Ini dari tes PM. Kemudian kita paste ke sini. Cure. Oke, kita paste dulu. Kemudian IP internal si blue. IP internalnya si blue-nya itu IP-nya berapa? Ini 10.1.3.82 sama si green 3. Oke. Kita cek. Nah, di sini kita lihat kalau si blue itu servernya udah masuk, welcome to server blue. Nah, kalau misalnya kita masuk ke si green, kita ganti IP-nya 3, kemudian kita enter. Nah, ini sudah bisa diakses si server green. Welcome to green server. Langkah selanjutnya adalah kita ping si IP internal si green. Internal kill min C. Nah, ini si green 10.1.3.82 10.138.0.3. Nih tampilannya. Kemudian si blue sama dengan IP 2 10.1.3.82. Oke. Welcome to green server header, allow HTTP by default. Nah, kalau yang eksternalnya ini kita masukkan IP-nya. Ini eksternalnya. Ini si blue. Kemudian ini kita clear dulu. Kita paste IP si blue. IP eksternal si blue 3524.150. Oke. Ini kita bisa lihat bahwa si blue ini bisa diakses karena
tadi sudah kita load HTTP-nya. Kemudian kita coba yang si green. Dihapus dulu, kemudian kita paste IP si green 132, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si server green itu nggak bisa diakses. Kenapa? Karena tadi parameter tag-nya itu special tag gitu. Kalau kita lihat di sini tadi special tag-nya itu tidak dilakukan gitu. Welcome to untuk yang si blue si green. Nah, without network tag. Kalau tadi kita kasih tag-nya, sementara si green tidak. Jadi alasannya di situ tidak muncul si webnya. Nah, ini di green external IP dia nggak bisa diakses. Ini Ctrl C. Langkah yang ketiga adalah kita akan explore network security admin role. Ini kita masuk ke tes PM, SSH tes PM. Kita copy, kemudian Ctrl C, kita clear dulu, kita paste ke sini, kita tambahkan firewall rule-nya, kita cek dulu listnya apa aja gitu. Nah, ternyata di sini dia listnya tidak sukses, harus di request dulu. Kalau lihat di sini dia outputnya itu berhasil sampai ini, tidak work ya, tidak jalan gitu. Ini kita izinkan si allow-nya, kita coba izinkan. Kita coba ngapus allow HTTP web server, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita pilih yes. Di sini juga nggak bisa kita hapus dari tes, soalnya yang dari servernya tadi itu kita tidak diizinkan. Di sini autentikasinya tidak berhasil gitu. Oke. Nah, di sini juga dia sudah tidak bekerja karena di sini computed engine di file service-nya tidak mengizinkan mendelete firewall rule. Oke. Yang berikutnya adalah kita akan nge-create service account. Navigasi menu, kemudian service account. Oke. Kita masuk ke navigasi menu, kemudian client, kemudian service account. Nah, di service account ini kita bisa melihat bahwa kita akan create service account, namanya itu network admin. Kita copy, service account. Nah, ini service account, kemudian kita create, namanya itu adalah network admin. Kemudian kita create. Oke. Role-nya kita bisa melihat di sini compute network admin. Kita copy, kemudian kita cari di sini. Oke.
kita pilih, kemudian prinsipalnya kita tambahkan, create. After create the server account network admin, maka kita akan create autentikasinya. Oke, sampai sini kita hide panel, kemudian kita create. Nah, kita coba cek. Already network admin. Nah, yang ini network admin, kita pilih. Ini key-nya belum ada, kita tambahkan key-nya, manage key, kemudian ditambahkan key-nya, create key JSON. Ini kita coba klik, JSON-nya itu diganti menjadi credential JSON. Ini kita copy, kemudian kita create. Oke. Nah, ini kita ganti di dokumen lah ya, download di dokumen, kita paste ke sini. Oke, kita close. Nah, dia akan download si key-nya. Nih, credential JSON. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cek progresnya, network admin apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Otoritas tes PM to network admin itu apakah permissionnya itu adalah list available firewall rule. Dia akan rule-nya seperti list di firewall rule si network admin. Kemudian authorized PM credential, bisa ngecek sini, kita paste. Sorry. Ini seharusnya di-upload. Return to SSH terminal, kembali ke SSH. Ini kita close dulu, kemudian kita masuk ke PM tadi, complete engine, kemudian PM test. Nah, ini kita masuk ke SSH, kemudian kita upload authorize. Nah, bisa kita upload filenya, choose yang di dokumen tadi, dokumen credential JSON. Oke, upload file. Oke, sudah di-upload. Kemudian kita coba autentikasi. Nah, di sini dia udah aktif nih. Udah aktif. Selanjutnya adalah kita cek rule firewall-nya.
Nah, di sini dia udah mengizinkan web server 80. Kemudian kita hapus low HTTPS. Nah, ini kita hapus. Kira-kira dia bisa nggak gitu. Nah, di sini sudah berhasil menghapus ini plotnya, delete allow HTTP. Ini dia dari user test ya, user test. Di sini dia outputnya tidak berhasil karena network admin itu permisinya tidak untuk modify atau delete firewall. Jadi dia ini nggak bisa menghapus ya, seharusnya nggak bisa menghapus biarpun autentikasi JSON-nya, kredensialnya kita udah masukkan. Oke. Network admin service account dikembangkan di security admin. Role-nya itu adalah security admin itu bisa delete, bisa delete juga, bisa juga nge-create, bisa juga list, kemudian bisa juga modify. Oke. Kalau kita masuk ke IAM admin, kolom identity, security admin. Kalau kita lihat di sini, IAM admin. Oke, kita cek. IAM, kemudian IAM sini. Oke. Selanjutnya kita akan ngecek network admin. Ini ada network admin. Kemudian yang role-nya ke security admin, kemudian kita save network admin. Ini konten network tadi kita ganti menjadi security aslinya complete security admin. Control copy, nah ini kita ganti, kemudian kita save. Network admin, ini network admin kan, network admin, complete security admin, save SSH test PM, return to SSH. Ini oke, 24. Kemudian kita coba delete.
Yes. Nah, di sini setelah dia rule-nya itu udah rubah, berarti di sini dia sudah menghapus si rule-nya firewall tadi. Oke. Security admin, have permission, delete. Rule C, blue server, eksternal. Kita masukkan IP si blue server. Oke, ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini IP eksternalnya nggak bisa diakses lagi karena tadi udah kita rubah ya. Di sini this notebook. Kemudian sudah berhasil. Sampai sini security admin rule. Ketika si usernya itu kita ganti, maka dia sudah tidak bisa mengakses si server si blue tadi. Oke, demikian untuk materi kita tentang PVC network controlling access. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.